Halo Sobat Trader, kembali lagi di channel Analisa Saham bersama JD. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang cara kerja bandar ya. Kita akan bongkar habis cara kerja bandar kayak gimana, bandar yang sering ditakuti orang. Kita akan lihat, kita akan bahas gimana sih bandar ini cara kerjanya. Oke, nah sebelum kita mulai, yuk simak dulu satu ini. Oke, pertama kita lihat dulu definisi bandar itu apa sih. Nah, mungkin kita sering banyak dengar bandar akumulasi saham ini, bandar pegang saham ini. Tapi sebenarnya bandar itu apa sih? Nah, bandar itu definisinya adalah pihak yang mampu mengendalikan harga. Nah, kenapa dia mampu mengendalikan harga? Ya karena pada dasarnya ada dua cirinya. Yang pertama, mereka memiliki banyak barang. Jadi mereka yang memiliki banyak barang, yang memiliki mayoritas barang, memiliki banyak mayoritas saham di market. Nah, itu adalah bandar. Yang kedua adalah mereka yang memiliki banyak uang. Jadi ketika mereka memiliki banyak uang, otomatis mereka bisa memiliki barang, memiliki saham dalam jumlah yang banyak. Nah, ini adalah dua kategori yang membuat seorang ataupun sebuah institusi bisa menjadi seorang bandar. Nah, kalau kita lihat di sini adalah gimana sih cara bandar mengaitkan harga. Kita lihat yang pertama ada fase-fase. Yang pertama disebut dengan still phase. Ini ada fase di mana bandar mulai mengakumulasi harga. Biasanya ini dilakukan secara diam-diam dan tanpa ketahuan. Biasanya harga di sini sideways. Nah, kemudian ini pelan-pelan mulai naik. Nah, ketika harga mulai naik, nah ini orang mulai sedikit aware, ya, orang mulai sedikit sadar, ternyata saham ini menarik ya. Ya. Ketika itu, nah itu sebenarnya orang mulai tertarik pada saham ini, tapi masih belum banyak yang beli. Ya masih belum banyak beli. Yang beli kebanyakan nih institutional investor, ya. Nah, kemudian di sini ada muncul build trap, ya. Harganya coba dibikin turun dulu, seolah-olah harganya mau turun, tapi kemudian baru dia rally lagi ke atas. Nah, ketika dia rally ke atas ini namanya masuk dalam mania phase. Nah, ketika inilah market mulai antusias, ya, publik mulai ikut-ikutan. Di sini ada media, ya, media mulai beritakan saham ini mulai bagus, ada berita-berita positif, ya, publik mulai antusias, ya, trader-trader mulai masuk. Di sini muncul greed, ada keserakahan, ada mulai delusi ya, kalau delusi atau istilah sekarang dinamakan halu ya. Jadi ketika harga udah nyampe sekian tinggi, nah itu muncul muncul apa namanya target-target tinggi yang baru ya, misalnya oh harga saham ini misalnya sekarang 5.000, wah bakal dinaikkan ke 10.000 atau dinaikkan ke 20.000. Nah muncul delusional, muncul halu ya, halu, wah ketika ini saham ini bakal naik tinggi nih, bakal naik 4 kali lipat atau bakal jadi 10 bagger dan sebagainya. Nah itu muncul delusi-delusi ya, padahal harga udah sangat tinggi. Nah kemudian ini muncul paradigma baru ya, sama kayak tadi. Wah ternyata ini saham ini bagus, bakal dinaikin ke 20.000, 25.000 gitu. Kemudian harga mulai turun dikit. Oh ternyata mungkin muncul denial ya, penyangkalan. Kita dikatakan oh ini hanya koreksi sesaat ya, kemudian muncul mulai naik lagi, ini akan bull trap, naiknya tidak lebih tinggi dari high sebelumnya. Nah, kalau di pola teknikal ini bikin lower high. Nah, ini dia mulai turun, anjlok dengan cepat. Ini dinamakan blow off pace. Nah, di sini adalah fase di mana bandar mulai jualan. Ya, bandar mulai jualan dan menghancurkan harga sehingga menimbulkan fear.
fear, capitulation, despair, ya putus asa. Orang mulai panik, mulai takut, mulai frustasi, sehingga orang banyak menjual dalam kondisi rugi. Baru kemudian harga akan balik lagi ke harga normalnya. Nah, inilah fase-fase di mana bandar melakukan aksi goreng sahamnya, gitu ya. Nah, secara sederhana kalau kita katakan seperti ini, kalau dibikin dalam bentuk grafik sederhana, ini ada fase akumulasi, kemudian harga di markup, ya, supaya publik ikut, kemudian dibikin lagi distribusi di atas, harga dibikin sideways di atas, sambil bandar jualan, baru kemudian di markdown, diturunkan secara dalam, kemudian mulai lagi siklusnya berulang lagi, akumulasi dan seterusnya. Nah, ini secara singkatnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya gimana sih proses dari awal? Proses dari awal ketika sebuah emiten, ya, emiten ini berarti dia punya 100%, ya. 100% saham dia. Nah, 100%, kemudian dia IPO. IPO berapa persen yang dia depositkan ke publik? Anggaplah misalnya 20%. Ya, 20%. 20% dia bagi ke publik. Ini melalui underwriter, ya. Underwriter ini sekuritas, ya, bisa sekuritas A, B, dan C. Jadi dia bisa pakai 2 sekuritas, 3 sekuritas, atau cuma 1 sekuritas. Nanti tergantung berapa banyak jumlah barang yang dibagikan, yang di-share. Nah, dari underwriter inilah yang membagikan 20% saham publik ini ke retail. Ya, retail ini ada masuk retail, ada masuk institusi juga. Nah, ini 20 ini mungkin dibagi berapa gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu. Nah, ketika saham yang nggak berhasil terjual semua, ya, misalnya yang terjual hanya 10% ke publik. 10 ini terbagi ke retail. Maka underwriter ini menjadi pemilik saham yang terbesar setelah emitennya sendiri. Jadi di sini katakan bahwa pemilik barang yang terbesar itu ada di sekuritas underwriternya tersebut. Nah, inilah yang bisa berpotensi menjadi bandar. Itu versi pertama. Ya, nanti kita akan lihat di berikutnya. Nah, skenario pertama ada barang udah di tangan bandar, ya. Jadi ketika barang udah di tangan bandar, jadi itu ketika kayak seperti barang yang baru IPO. Ketika baru IPO, nah dia sahamnya udah kebanyakan di tangan satu pihak, ya, entah itu underwriternya ataupun mungkin dia udah jual ke sebuah institusi, ya, sehingga mereka perlu membuat harga ini naik supaya mereka bisa jualan. Maka proses akumulasi ditiadakan, ya. Kenapa ditiadakan? Karena barangnya udah mereka punya, ya. Jadi tidak perlu akumulasi lagi. Karena tuh barangnya udah ada. Ya kan? Nah, setelah barangnya tidak ada diakumulasi karena barangnya udah mereka punya, maka harga langsung di markup. Markupnya itu gimana? Ya dengan memberikan berita-berita, rumor, berita news, pom-pom di grup-grup, ya, grup WA, grup Telegram. Kita tahu banyak, ya. Biasanya bandar itu memiliki kaki tangan, ya, kaki tangan yang ditugaskan untuk menyebarkan berita, ya, untuk memberikan analisa-analisa, memberikan sugesti-sugesti, rumor, di mana seolah-olah sahamnya itu bagus atau saham ini mau diangkat naik. Nah, ketika harganya naik, nah itulah terjadi proses maaf tadi, sehingga bandar nanti kemudian pelan-pelan bisa jualan sahamnya di harga atas. Nah, skenario kedua adalah punya uang tapi nggak punya barang. Nah, ini terjadi ketika
barangnya udah tersebar semua di publik. Jadi emitennya nggak ngurusin, ya emitennya nggak ngurusin. Underwriter barang udah nggak punya lagi, atau walaupun punya udah sedikit kali, dan barang tersebar di publik, di masyarakat. Nah, gimana caranya untuk melakukan penggorengan saham? Yang pertama tentu kita harus cek dulu nih, saham yang beredar itu berapa. Dicek dulu saham yang beredar berapa. Kemudian dicek lagi persentase pemilikan sahamnya siapa-siapa aja yang terbanyak gitu. Supaya nanti bisa dihitung berapa dana yang dibutuhkan. Nah, setelah dicek jumlah saham beredar berapa, siapa pemilik saham terbesar, maka tentu dia harus istilahnya kulonuwun, ya kulonuwun atau permisi dulu nih pada pemilik saham yang gede, ya. Karena kalau enggak dia mau goreng saham, mau gorekin harga sahamnya, kalau nggak permisi dulu pasti bakal ditimpuk, ya, bakal digangguin sama yang punya saham terbesar gitu, atau bukan bisa dijeblokin sahamnya gitu. Atau dia bisa ngajak kerjasama, ya dia bisa ngajak kerjasama. Jadi yuk kita kerjasama yuk, naikin harga saham nih, saya kumpulin. Nah itu jadi bisa kayak kerjasama, atau dia ajak beberapa orang lagi jika modalnya kurang, ya jika bandar mungkin modalnya kurang, nah dia bisa ngajak beberapa orang lagi, beberapa temannya untuk menggoreng saham tersebut gitu. Nah ini contoh ya, kita akan lihat, nggak saya sebutin sahamnya apa, ini cuma buat pembelajaran aja. Di sini kita lihat jumlah saham beredar ini sekitar 856 juta. Kemudian market cap-nya 42 miliar, 42,8 miliar atau sekitar 3 miliar. Berarti ini harga sahamnya sekitar harga di 50. Kemudian kita lihat pemilik saham terbesar, anggapnya si A. Ini 63%, 63,8%. Berarti ini bisa dikatakan ini adalah emiten itu sendiri yang jumlahnya besar. Kemudian ini ada si B. Si B ini kemungkinan perorangan atau suatu kelompok. Ini adalah 16,5%. Kemudian publik atau masyarakat ini sekitar 19,7% atau 168 juta lembar. Jadi kalau kita pengen menggoreng saham ini, maka kita butuh menguasai yang ini 168 juta ini, ya, atau minimal 50% dari 168 juta ini. Dan kita juga harus permisi dulu nih sama yang punya saham 2 nih, sama si A sama si B, supaya ketika kita menggoreng saham ini dia nggak ikutan menjual gitu. Nah, kalian bisa bayangkan kan kalau kita misalnya lagi goreng harga, tahu-tahu yang punya saham ini ikutan menjual, nah pasti harga nggak akan naik gitu. Jadi caranya ya kita minta izin dulu sama si A atau si B, atau minimal ya minta izin sama si A, kemudian si B bisa diajak kerjasama gitu. Ya, supaya nanti ketika jualan bisa jualan bareng, atau ketika harga mau naik dia jangan gangguin gitu ya. Jadi itu bisa di ngomongin dulu. Karena kalau kita cuma sendirian, kemudian kita tahu si B nimpukin, nah itu bakal berabe. Ya. Kecuali kita siap nih membeli saham 141 juta lagi. Nah, sehingga otomatis kita butuh modal yang lebih gede untuk berjaga-jaga ketika si B ikutan jualan gitu. Jadi itu balik lagi ke kekuatan modal kita, ya kekuatan bandarnya. Nah, di sini kita asumsikan anggaplah ini si B, A dan si B kita nggak gangguin gitu ya. Nah, kemudian proses akumulasinya adalah kita gunakan minimal 2 akun dengan nama berbeda ya. Minimal 2. Ya, kenapa 2 dengan nama berbeda? Karena nanti ketika harga sahamnya udah naik, ketika jumlah saham di masyarakat udah sedikit, maka butuh ada satu yang membeli, satu yang menjual gitu. Ya, satu membeli, satu menjual, dan itu nggak mungkin dilakukan dengan nama yang sama. Jadi misalnya nanti si A beli, si B jual, nanti si B beli, si A yang jual. Jadi saling pindah-pindah barang gitu, oper-operan barang supaya harganya naik gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan di sekuritas yang sama atau di sekuritas yang berbeda. Nah, jadi itu bebas gitu ya. Caranya mereka kadang bisa gunakan
sekuritas yang sama atau sekuritas yang berbeda. Tapi intinya sih gunakan minimal 2 akun. Ya, atau bahkan bisa lebih dari 2 gitu dengan nama berbeda. Kemudian ketika akumulasi maka dilakukan secara diam-diam, ya. Diam-diam tanpa menarik perhatian dari trader lain, ya. Tentunya kenapa? Supaya mereka harus cukupi dulu nih. Kalau kita pengen ngumpulin 168 juta tadi dengan target misalnya 80 juta lembar saham, maka kita harus lakukan secara diam-diam supaya tidak menarik perhatian trader lain. Nanti ketika ketika barang kita memiliki udah cukup, kemudian harga barang-barang di pasar udah mulai sedikit, maka itu akan gampang untuk naikin gitu. Dan selama proses akumulasi itu harga dibikin sideways dulu ya. Jadi anggaplah harga kemarin 50, maka dibikin naik dulu 50 sampai 52, 53, balik lagi 51, 52, 53. Ya itu bakal dikumpulin di harga segitu. Sehingga nanti harga ratanya bagus gitu. Nah, setelah ini akumulasi terjadi, maka lakukan proses selanjutnya adalah proses markup. Proses markup adalah ketika harga target sudah tercapai dan saham beredar mulai sedikit di pasaran. Jadi ketika kita udah menguasai sebagian besar dari jumlah barang yang beredar, dan otomatis barang beredar itu mulai sedikit. Sehingga kita bisa melakukan proses markup. Ya, bandar mulai melakukan proses markup, harga dinaikin dengan cepat. Ya, harga naiknya cepat sehingga langsung arah. Ya, biasanya ketika itu ada namanya breakout, ya, breakout resistance, breakout channel, sehingga langsung arah. Nah, ketika arah itu baru orang akan mulai ngeh dengan saham ini. Wah, ada apa nih saham ini kok arah gitu. Nah, mungkin besok-besoknya mulai arah lagi 2 kali, 3 kali sehingga orang mulai tertarik untuk ikut beli gitu. Nah, kemudian satuan lotnya dipecah jadi kecil-kecil supaya menarik perhatian di running trade ya. Jadi kalau ketika mau beli 1000 lot mungkin dipecah jadi 100-100 atau 10-10 supaya itu di running trade itu kelihatan rame gitu. Maka ada yang bikin satu lot gitu supaya itu mulai memancing orang untuk mengalihkan perhatian orang. Oh, saham ini ternyata lagi main ya. Nah, kemudian didukung juga oleh news, rumor, dan pom-pom tadi ya. Jadi itu biasa lah ya ketika saham mulai rame dibicarakan, nah berita-berita mulai muncul. Oh, ini saham ini ada berita apa, ada rumor apa, ada berita akuisisi kah, ada rumor apakah, kemudian dipom-pom lah. Oh, ini target harganya sekian. Harganya misalnya udah naik dari 50 ke 70 nih, udah arah ke 80. Kalau target harga nih bisa 150. Nah, berarti ada kemungkinan masih bisa naik 2 kali lipat lagi ya. Orang mulai berduyun-duyun untuk ikutan borong gitu. Jadi kalau kita simulasikan seperti ini. Jadi tadi ini si A dengan si B, kita asumsikan si A dengan si B nggak ikutan. Jadi anggapnya kita udah kulon sama si A sama si B, sehingga dia nggak ikutan, nggak gangguin kerja bandar, sehingga kita fokus ke saham yang ada di publik ya. Jumlah saham beredar publik itu 168 juta. Jadi dia bisa gunakan 4-5 akun yang berbeda untuk menghindari kepemilikan di atas 5% ya. Jadi kalau cuma pakai 2 akun, anggaplah kalau diborong semua saham ini itu pasti pemilikannya 8% lebih. Nah, kalau 8% lebih itu pasti tercatat di KSEI ya, pasti tercatat di laporan pemilikan investor besar ya gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut biasanya bandar itu memecah dia punya akun diam jadi 4-5 akun atau bahkan 10 akun dengan nama berbeda supaya kepemilikannya nggak gede ya, kepemilikannya nggak gede supaya itu nggak kedeteksi gitu. Jadi dia bisa gunakan akun yang berbeda 5-10 akun supaya jumlah kepemilikannya di bawah 5%. Nah, dengan uang yang tadi dengan jumlah 168 juta ini, maka dana yang dibutuhkan sebesar 9,2 M ya. Asumsi harga average nanti adalah 55. Jadi ini 168 dikali 55 itu dapatnya 9,2 M. Market cap adalah 43 M ya. Market cap itu tadi yang kita lihat 43 M, maka total dana dibutuhkan itu kurang lebih 20 M. Yaitu 2 kali dari ini.
Kenapa kita butuh 2 kali dana ini? Ya karena ketika membeli saham nggak mungkin juga hajar kanan terus kan. Pasti ada yang eh, butuh menyusun bid offernya gitu. Jadi kita bikin istilahnya bidnya ditebelin, dibikin 100.000, 100.000, 100.000. Nah untuk bikin 100.000, 100.000 itu kan butuh dana. Nah itu biasanya mungkin ada sebagian mungkin sekuritas kasih margin, atau kalaupun nggak pakai margin ya itu bisa minimal beli itu minimal ya kita harus gunakan uang sendiri. Jadi 9,2 M buat membeli barang, dan mungkin sebagian lagi cadangan buat mengganjal harga. Jadi mengganjal harga seolah-olah rame nih yang mau beli gitu. Nah, padahal nanti suatu waktu bidnya itu bisa dicabut gitu. Itu ya. Nah, setelah diakumulasi maka muncul yang terakhir adalah proses distribusi ya. Distribusi bisa dilakukan sambil menjaga harga tren ya. Jadi kita bisa lakukan distribusi, bisa dilakukan bandar sambil menjaga harga, atau sambil supaya trennya nggak patah. Jadi dijual pelan-pelan. Minat pasar juga dijaga dengan berita-berita positif ya. Kemudian dia juga bisa jualan dengan menggunakan sekuritas yang berbeda. Jadi seperti tadi yang dikatakan dia gunakan 4-5 akun, maka mungkin akun yang jualannya dengan akun beli itu beda. Nah itu bisa dipisah-pisahkan sehingga itu tidak terlalu mencolok kelihatan. Dan kemudian itu eh, bandar itu tidak harus menghabiskan seluruh barang yang ada. Nah jadi kalau kita lihat kadang-kadang orang menganalisa menggunakan broker summary, dikatakan wah sekuritas X ngumpulinnya banyak barangnya 50.000 misalnya, 50.000 lot, sementara dia baru jual 20.000 lot, masih ada nih barangnya 30.000 lot. Nah ayo kita beli, jangan takut, bandara masih ada barang, bandarnya nyangkut gitu ya. Ada beberapa yang sering komen seperti itu, bandarnya nyangkut atau bandara masih punya barang, padahal kalau kita hitung sebenarnya bandar itu nggak nyangkut. Jadi kalau asumsi dia beli 100 juta lembar di harga average 55, maka itu modalnya 5,5 M. Ya. Nah, kemudian ketika harga udah 100 rupiah, sebenarnya bandar itu cukup menjual sebesar 55 juta lembar aja untuk BEP. Ya. Jadi kalau dia bisa menjual 70 juta lembar, itu dia udah dapatin 7 M. Dia udah untung 1,5 M. Jadi dia nggak perlu menghabisin 100 juta yang dia miliki. Apalagi kalau harga sahamnya udah 200, 150, maka jumlah lembar yang dia jualan itu makin kecil lagi. Nggak perlu dia jualan semuanya gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada yang menganalisa menggunakan teori broker summary, nah itu udah agak basi ya kita lihat. Nah itu sudah nggak valid lagi karena bandar nggak perlu ngabisin barangnya yang pertama. Yang kedua juga barang-barang yang beli bandar juga bisa di crossing ke sekuritas lain, sehingga dia bisa beli dengan sekuritas X, bisa jual di sekuritas Y. Jadi kita nggak bisa berpatokan seperti itu gitu. Ternyata si X masih ada sahamnya, jumlahnya berapa sekian lot gitu. Padahal yang dia jual, yang masih ada itu sebenarnya itu udah nggak perlu dijual lagi gitu. Walaupun dia nyangkut, istilah kita nyangkut padahal dia nggak nyangkut, tapi sebenarnya dia udah cukup jual sebesar 55 juta aja untuk BEP. Jadi kalau dia bisa jual 70 juta itu udah cuan itu. Udah cuan itu. Apalagi kalau bisa harganya 150. Itu pasti jumlah yang dia jual nggak perlu sebanyak 1 juta lembar lagi. Nah, seperti itu. Nah, oke. Begitu ya tadi bincang-bincang kita, bahasan kita sekilas tentang gimana sih cara bandar mengerek harga, mulai dari akumulasi, pra-akumulasi, sampai dengan proses markup dan distribusinya. Oke, kalau kalian suka dengan analisa ini, kalian bisa klik subscribe di channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalian bisa share juga video ini biar bermanfaat bagi yang lain, dapatkan informasi juga bagi yang lain. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalian bisa bertanya tentang apa aja dan nanti saya akan jawab. Kita akan
coba bikin di Q&A di selanjutnya gitu. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Happy cuan dan profit selalu.